Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Percayalah di pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri hadiratnya, kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa bekerja di dalam kita. Percayakan semuanya dalam sepanjang hari ini, hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Ada pengharapan Tuhan, bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa kuasa-Mu, campur tangan-Mu senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan senantiasa menjamah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur Tuhan. Inilah hidupku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Inilah rinduku Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Ya Allahku, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan
nyatakan jalan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, inilah rinduku Tuhan, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku kepadamu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur, 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 syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory. Syukur, syukur Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Lawat Tuhan setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Tuhan
Bapak Ibu. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. Percayalah ketika kita datang dengan hati kita, dengan iman kita, percayalah Tuhan saat ini ada. Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Kami menyadari Tuhan, karena kami ada sebab anugerah Tuhan. Kami menyadari Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya, ketika kami bersyukur, di situ tangan Tuhan bekerja atas kami. Ketika kami bersyukur, di situ berkat Tuhan tercurah atas kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Syukur Tuhan, syukur, 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 syukur. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Amin Yesus, amin Yesus, amin. Syukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu ku ada, karena
kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, kalau kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan, kami menyadari betapa besar Tuhan anugerah-Mu buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Saat kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan menilik setiap kami Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini,
yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada, kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Oleh karena iman kami percaya, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur, syukur Tuhan, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, firman-Mu senantiasa berbicara di dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu bekerja atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyediakan hati kami, membuka hati kami untuk firman-Mu, Tuhan, ajar kami mengerti akan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Syukur Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin Tuhan, saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi-Mu Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Imani dengan hati yang bersungguh-sungguh saat ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan, amin, 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 amin Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu saat ini. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami, inilah hati kami yang terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mujizat-Mu senantiasa ada Tuhan, untuk dapat menolong kami, untuk dapat memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami, bahkan mampu untuk memberikan kemenangan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah doa pagi pada saat ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi waktu pribadi dengan Allah yang ada di dalam kehidupan gereja kita, di mana diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya yang ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau perbandingan kita membaca dari Google, ya, yang mana seringkali kita melihat
mengenai keberadaan kata nyinyir, ya. Itu ditemukan di dalam kosakata dalam bahasa yang lain yang artinya cerewet atau lobah omong. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nyinyir itu artinya mengulang-ulang perintah atau permintaan. Arti lainnya nyenyet, cerewet. Sedangkan kata nyinyir dalam bahasa media sosial berarti tukang gosip, tukang sebar aib orang, tukang kritik, menggunjing orang lain, dan tukang sebar berita hoak. Pokoknya suka menjelekkan dan mencari kesalahan orang. Dalam satu istilah, mulutmu harimaumu. Mungkin benar ketika kita melihat fenomena nyinyir belakangan ini. Ketika orang yang dianggap nyinyir atau omongannya itu tidak benar tanpa alasan dan tidak ada bukti yang jelas, ya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan nyinyiran itu kepada polisi dengan mengacu kepada Undang-Undang ITE. Dan biasanya si tukang nyinyir sangat percaya diri ketika menyerang pihak yang tidak disukainya. Tetapi setelah dilaporkan, apalagi ditangkap polisi, ia dengan mudahnya berkata khilaf dan mohon maaf ya, tanpa ia merasa pihak lain telah dirugikan nama dan harga dirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mengangkat di dalam ayat yang telah kita baca dari ayat yang ke-30 sampai 33. Di hari tuanya mengajarkan kepada para pendengarnya melalui Mazmur ini agar menjadi orang benar yang menggambarkan Tuhan kepada orang lain. Salah satunya itu melalui perkataan kita. Jadi dalam hal ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai memiliki atau menjadi racun dari perkataan dan perbuatan kita. Ya, istilahnya anak-anak muda jangan menjadi toksik, ya. Jadi jangan menjadi racun. Sebab Tuhan inginkan, ya, yang pertama, orang benar itu harus memperkatakan hikmat di dalam ayat yang ke-30a. Mazmur 37 ayat 30a. Hikmat itu dari kata Ibrani yaitu kokma yang artinya pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang berbeda. Wow, ini satu hal yang sangat diinginkan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar-benar kita memperkatakan hikmat, kita bertindak dan bertutur kata sesuai dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi dalam hal ini ada pengetahuan yang Tuhan berikan pada waktu kita ini menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam perkataan kita, tindakan kita, hendaklah kita menjadi berkat dan orang lain merasakan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita dan melalui kita orang lain diberkati. Mulut orang benar harus benar-benar memiliki hikmat dan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, orang benar itu membicarakan hukum. Ayat 30 bagian B. Dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum itu dari bahasa Ibrani mispat yang artinya lidah yang mengatakan kebijaksanaan. Di ayat ini, mispat menunjukkan sifat manusia yang berbicara
itu berdasarkan sifat Allah yang mencintai hukum. Sifat-sifat Allah yang sungguh-sungguh mencintai hukum, di mana Allah tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya akan terpelihara, anak cucunya orang fasik itu akan dilenyapkan. Jadi hukum itu harus bekerja dan berkarya di dalam setiap orang-orang benar. Jadi mulut dan lidah orang benar itu hanya berbicara dengan tutur kata yang bijaksana untuk menolong orang lain, karena hal itu mencerminkan Allah yang ia sembah. Jadi orang itu tidak akan nyinyir. Karena apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang benar, tentunya yang ada dalam hidup kita itu kata-kata, tindakan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Tidak asal ngomong dan benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa orang benar itu nggak bisa nyinyir? Ya, karena Taurat Allah, firman Tuhan yang ada, yang kita baca itu ada di dalam hati kita. Ya, kita selalu makan firman Tuhan. Artinya firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu diperkatakan untuk kita lakukan. Sebab firman Tuhan itu bertujuan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengarahkan kita supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah yang memampukan orang benar untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, karena ada firman Tuhan di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau firman Tuhan menuntun kepada kita Taurat Allah yang ada di dalam hati kita, langkah-langkah kita ini tidak akan goyah. Di dalam pasal 37 ayat yang ke-31, ya. Jadi yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Matius pasal 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Maksud daripada Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, bahwa apa yang selama ini yang masuk di dalam mulut kita ini bukan yang najis, tetapi apa yang keluar, yang dari hati kita ini loh. Kalau itu semuanya berdasar ataupun melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik yang berasal dari hati ini, itu yang menajiskan. Jadi Tuhan Yesus dengan demikian menunjukkan kepada kita, orang benar itu akan berbicara yang baik dan terukur karena hatinya dikuasai oleh firman Tuhan. Hatinya benar, maka perkataannya pasti benar, tidak mungkin bertentangan. Sedangkan orang fasik atau orang berdosa selalu mengintai orang benar dan berikhtiar untuk membunuhnya. Dalam ayat 32 ini dikatakan, ia terus mencari kelemahan dan membunuh karakter dengan nyinyirannya. Nah, mari kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang lain sehingga kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak memiliki perkataan yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Karena mereka, firman Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan mereka, tetapi kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita pasti diberkati, Tuhan Yesus dipermuliakan. Orang-orang benar perkataannya selalu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kesempatan pada hari ini, ya, pada hari ini, ya, kita akan bisa melihat apa akibat bagi orang benar yang tidak nyinyir itu. Tapi orang benar yang sungguh-sungguh perkataannya dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 27b pasal 37, ya, yaitu dikatakan, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tinggal di mana? Tinggal di dalam kasih Kristus untuk selama-lamanya. Ia akan tetap tinggal untuk selama-lamanya di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, rahmatnya, anugerahnya, dan berkat-berkat Tuhan, perlindungan daripada Tuhan akan terus tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang engkau inginkan, Tuhan akan memberkati kita. Akibat yang kedua, bagi orang-orang benar yang tidak nyinyir, ya, tetapi dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ya, di dalam ayat 28 bagian A dan B, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudaraku yang kekasih, ada jaminan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak, orang benar yang tidak nyinyir, itu akan dikasih oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Buktikan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang benar yang sungguh-sungguh hidup kita ini ada di dalam firman Tuhan, ya. Dan kita akan menyaksikan bagaimana karya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita tidak pernah akan ditinggalkan, tetapi kita akan ditinggikan oleh Tuhan, dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh akan menjadi orang yang terpelihara. Akibat yang ketiga, bagi orang benar yang tidak pernah nyinyir, dalam ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Memiliki warisan di dalam Tuhan. Artinya bahwa Tuhan selalu akan menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupannya, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan akan dipermuliakan. Dan kita akan bisa seperti ada satu pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujilah Tuhan. Kita akan mewarisi negeri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, akibat daripada orang-orang benar yang tidak pernah nyinyir, di dalam ayat yang ke-31, Taurat Allahnya yang ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah-langkah orang percaya, orang benar tidak akan goyah, dan benar-benar kehidupannya ditopang oleh Tuhan, dan Tuhan tidak menyerahkan mereka ke dalam tangan orang fasik. Yang walaupun orang fasik itu berencana jahat kepada orang-orang benar, tetapi tangan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Dalam ayat yang ke-33b
Saudaraku yang kekasih, Tuhan selalu akan menolong kita. Bagi orang-orang yang selalu nyinyir, ya, walaupun itu seringkali muncul dalam kehidupan kita, ya, kita jangan takut. Di pihak orang benar, anak cucunya diberkati dan menjadi berkat, ya. Tetapi marilah kita akan melihat orang-orang yang hidupnya itu selalu nyinyir, itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita benahi hati kita dengan memperbanyak merenungkan firman Tuhan. Berdoalah dan mulailah memperkatakan firman Tuhan. Ucapkan berkat dan berbicaralah yang benar. Jangan menjadi racun dari tindakan kita dan perkataan kita. Sampaikan motivasi yang membangun, berkata-kata yang positif. Sampaikan berita penghiburan kepada orang lain. Ingat, apa yang kita tabur akan kita tuai, sebab itu sudah menjadi hukum yang tetap. Inilah pelajaran Alkitab dan renungan yang dapat kita sampaikan pada hari ini, pada saat ini. Dan tetap semangat, jangan lupa bersyukur, percaya Tuhan Yesus menolong kita, dan ingatlah, berkatalah dengan kata-kata yang sungguh-sungguh membangun orang lain. Kita sebagai orang benar akan mendapatkan berkat di hari ini. Kalaupun hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan selalu memimpin kita dan selalu memberkati kehidupan kita. Jadilah orang benar yang memberkati orang yang lain. Jangan sampai kita meniru-niru orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, tapi mereka dikatakan dalam sebutannya orang yang nyinyir, ya. Tidak, saudaraku, Tuhan tidak inginkan kita memiliki perkataan yang nyinyir atau perkataan yang tidak membangun orang lain. Puji Tuhan, jadilah berkat hari ini dan serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, minta sama Tuhan, kepada Tuhan hari ini. Tuhan, biar aku sebagai orang yang sudah dibenarkan akan memiliki perkataan yang memberkati orang lain, yang membuat orang lain senang dan membuat Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan pada pagi ini menolong kami untuk kami benar-benar sadar diri bahwa kami adalah orang benar yang sungguh-sungguh memiliki kata-kata yang dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan. Orang benar yang sungguh-sungguh yang memiliki tindakan-tindakan yang memberkati orang lain. Orang benar yang sungguh-sungguh yang membawa perubahan di dalam dunia ini, dalam kehidupan sekeliling kami. Kami percaya bahwa hari ini hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus setiap kehidupan kami, setiap pembicaraan kami, perkataan kami, biar untuk memuliakan nama Tuhan. Ampunilah akan segala kesalahan kami, sehingga hari ini hidup kami dituntun di dalam hukum-hukum Allah, hukum firman Tuhan yang akan menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa syafaat pada saat ini buat keberadaan negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negara kami Indonesia tetap ada di dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Dan Tuhan tolong keberadaan keamanan yang ada di dalam negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu akan menolong buat negara dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih pemerintahan Indonesia. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam kepemimpinan yang ada. Biar semuanya ada di dalam tuntunan tangan-Mu ya Tuhan Yesus.
segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, segala hal yang melakukan ketidakjujuran, ketidakbenaran, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan arahkan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam langkah-langkah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati buat kota kami Surabaya. Tuhan memberkati pemimpin di Surabaya ini. Biar semuanya di dalam lindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat ketahanan pangan, buat bangsa kami. Biar tetap di dalam keadaan yang baik, yang stabil, sehingga semua warga negara Indonesia boleh menikmati bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Pangan yang tercukupi, semuanya di dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang ada Tuhan, dimanapun berada, di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau yang ada di Indonesia, di tempat-tempat yang terasing, terisolir, kami berdoa Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, syafaat untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan menolong denominasi apapun yang ada di Indonesia, Tuhan campur tangan. Biar di dalamnya tetap karya Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus, hal-hal yang mungkin tidak berasal daripada Tuhan, Tuhan taklukkan, Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Denominasi GEJA yang ada di Indonesia, Tuhan tolong. Kami berdoa mulai dari badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus administrasi, badan pengurus wilayah. Tuhan tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Departemen-departemen yang ada di dalam lingkup Gereja Siloam Jemaat Allah, Tuhan tolong campur tangan. Kami percaya Tuhan ditinggikan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan Tuhan di dalam Gereja Siloam Jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambengan 2. Kami terus berdoa agar karya Tuhan bekerja, melawat buat gereja kami. Gereja kami dipenuhi dengan kasih dan kemurahan. Untuk KKR yang akan dilaksanakan bulan April 26, 27, 28 April, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini persiapan-persiapan yang dilakukan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Terjadi lawatan besar, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk berbicara di dalam acara KKR tersebut, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat suara saat ini berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan permasalahan. Mari jemaat Tuhan yang memiliki persoalan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ada perkara besar yang Tuhan mau izinkan terjadi. Hidupmu akan diberkati, diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang memiliki persoalan-persoalan dalam keluarga, Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini saudara yang ada mengikuti program ini, Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu. Hari ini Tuhan pulihkan hidupmu. Hari ini Tuhan memberkati kehidupanmu. Dan percayalah dengan iman bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupanmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Mari kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas. Shalom.